Hai semua, sehat bahagia kaya raya untuk kita semua. Energi kemakmuran 10 triliun mencintai kita semua. Jumpa lagi dengan saya Vita Mindset Trainer di hari yang penuh keajaiban dan keberuntungan ilahi. Dan kali ini saya ingin sharing mengenai KC. Soalnya banyak yang tanya, KC itu apa sih? Dan biasanya KC ini sudah 10 tahun ini ya, hampir 10 tahun saya hanya menjelaskan teknik KC hanya untuk klien yang mengikuti kelas WhatsApp. Tapi karena sudah waktunya Tuhan untuk saya menjelaskan ini semua kepada teman-teman, dan sudah waktunya jiwa teman-teman juga berjodoh dengan kalimat cinta ini atau yang disingkat menjadi KC, maka here we go. Saya akan menjelaskannya untuk teman-teman semua. Teman-teman pasti pernah nyapu kan? Nyapu lantai pakai sapu ijuk atau sapu lidi ya, sapu apapun. Kalau sapunya kotor ya lantainya juga akan kotor ya, makin mengotori lantainya. Jadi nggak ada sapu yang kotor yang dapat membersihkan lantai yang kotor. Hanya sapu yang bersih yang dapat membersihkan lantai yang kotor. Sama halnya dengan cakra-cakra manusia. Dalam tubuh kita ada 7 cakra mayor dan banyak sekali cakra kecil-kecil gitu ya, cakra minor yang aktif di dalam diri kita, di tubuh energi kita. Kalau cakranya kotor, maka auranya juga gelap. Dan kalau cakranya kotor, akan timbul penyakit di tubuh fisik. Jadi semua saling berhubungan. Dari awalnya, kalau kita berpikir negatif, maka perasaan kita juga ikut gak nyaman. Nah, perasaan gak nyaman ini juga mempengaruhi cakra kita. Cakra kita jadi kotor. Jadi ketika ada kekesalan, ya sedikit saja, mudah emosian misalnya, ini berpotensi membuat cakra kita kotor. Kalau beberapa cakra di tubuh kita kotor, akibatnya auranya gelap dan tadi jadi sakit penyakit ya lama-lama. Dan yang paling penting adalah kita jadi magnet bagi masalah baru, atau kita jadi menutup pintu rezekinya kita. Ini secara garis besarnya aja ya, karena topik tentang cakra yang kotor nanti panjang pembahasannya dan akan saya bahas di video lainnya. Nah, untuk saat ini kita akan membahas khusus mengenai teknik KC. Teknik KC ini saya ambil dari buku Zero Limits karya Joe Vitale dan juga Ihaleakala Hewlett. Pertama kali saya membaca buku ini dan sangat terkesan dengan luar biasa kerennya energi cinta yang dialirkan ketika kita mengulang-ulang KC atau kalimat cinta. Awalnya teknik KC ini banyak digunakan di suku Hawaii di zaman dulu untuk menyembuhkan. Jadi konsepnya ketika kita membersihkan diri kita, maka energi yang kita hasilkan dengan mengulang-ulang kalimat KC akan menyebar ke seluruh bola energi atau bola aura, seperti atmosfer yang menyelimuti tubuh kita. Nah, ada aura gitu kan. Ketika kita mengulang-ulang KC terus-menerus dalam hati, ini akan bergetar di medan energi kita, di medan aura kita, dan menyebar lebih luas lagi, mengalir, mempengaruhi orang lain dan seisi alam semesta. Ya, konsepnya seperti itu ya. Semakin kita rajin mengulang kalimat cinta, maka kita lagi menebarkan energi cinta dan membersihkan cakra-cakra kita dari tumpukan sampah emosi
atau tumpukan kekesalan kita, kemarahan kita selama kita hidup gitu ya. Kan ceritanya kalau lantai banyak debunya ya membersihkannya juga pelan-pelan gitu ya. Nah, sama halnya dengan cakra kita. Karena kita hidup misalnya udah sekarang umur berapa gitu, banyak banget kan emosi atau efek dari pikiran-pikiran negatif yang timbul lalu lalang di benak kita, dan ini mengendap di cakra. Jadi ketika kita melakukan teknik KC, cakra kita menjadi bersih, aura kita semakin bisa cemerlang lagi, dan dengan cemerlangnya aura kita, maka kita lagi jadi magnet keberuntungan. Dengan kita rajin mengulang kalimat cinta, kita juga lagi melatih, mengatur pikiran kita supaya pikiran kita diam di tempat gitu, diam hanya fokus ke kalimat KC. Karena kalimat KC ini hanya terdiri dari 4 kalimat dan sangat singkat, jadi akan mudah untuk pikiran kita dilatih hanya fokus ke 4 kalimat singkat tersebut. Semua yang kita alami di kehidupan kita ini memang awal muasalnya itu dari pikiran, karena pikiran melahirkan perasaan, dan perasaan mempengaruhi cakra kita, getaran vibrasi kita. Jadi ketika kita memiliki pikiran yang baik atau pikirannya sudah tenang, sudah tidak terlalu berisik gitu ya. Pikiran kan sifatnya kesana kemari, memikirkan masa lalu atau mencemaskan masa depan. Jarang sekali pikiran bisa diam di tempat memikirkan atau fokus hanya ke detik ini lagi apa, dan tidak terlalu bising memikirkan pikiran-pikiran lainnya. Misalnya lagi makan, tapi pikiran lagi berpikir, aduh gimana ya jemuran, mau hujan nih gitu, atau nanti habis makan saya mau ngapain. Nah, jarang sekali kita bisa betul-betul menikmati momen saat ini, ya lagi makan ya makan, memperhatikan makanan yang sedang kita kunyah, lauk pauknya, ada sendok, ada garpu, ada nasi, ada air minum misalnya di depan kita, ya itu namanya fokus ke momen saat ini atau the power of now. Kalau kita sudah terbiasa untuk fokus ke momen saat ini, maka keuntungannya adalah kemampuan kita untuk memanifestasi keinginan kita atau kemampuan alami di dalam diri kita untuk menciptakan apapun, untuk menarik apapun itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi problemnya adalah kita belum bisa melatih pikiran kita supaya tenang dan terfokus. Karena seperti kaca pembesar ya, yang difokuskan ke rumput atau daun yang kering, itu lama-lama kan kalau ada matahari bisa fokus ya, jadi ada api di daunnya. Nah, sama halnya dengan pikiran kita. Ketika pikiran, hati, perkataan, dan perilaku kita terfokus pada suatu impian, maka ya akan mewujud menjadi kenyataan. Tapi itu juga perlu dibarengi dengan tidak terikatnya kita pada apa yang kita fokuskan, apa yang kita inginkan, dan juga dibarengi kepasrahan total kepada Tuhan yang empunya hidup kita. Jadi kalau kita sering melakukan teknik KC ini, kita lagi berdamai dengan ego kita, menenangkan pikiran hati kita juga. Lalu kita juga lagi memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Karena kalimat pertama dari KC yang versi saya, yang versi Indonesia adalah aku mengasihimu, tapi M-nya huruf besar, mo-nya itu Tuhan. Bisa ditambahkan kalimat aku mengasihimu Tuhan, atau aku mengasihimu Yesus, atau aku mengasihimu Allah, atau aku mengasihimu Sang Hyang Widi, atau kalimat apapun yang kita gunakan untuk menyebut Sang Maha Pencipta. Kadang kan kita merasa Tuhan di mana ya? Kok Tuhan berasanya jauh, atau kayak hati rajin melakukan ritual agama tapi batin kosong, hampa gitu ya, kayak
nggak dapet aja gitu, nggak dapet feel-nya atau perasaan Tuhan hidup dalam batin kita. Memang yang seperti apa sih kalau Tuhan hidup dalam batin kita? Ya setidaknya yang saya rasakan ya, ketika kita merasakan perasaan yang nyaman, mayoritas dominannya itu perasaan nyaman dalam keseharian, bebas dari perasaan takut, tapi sepenuhnya percaya total kepada Tuhan yang memelihara hidup saya, maka kenyamanan dan kedamaian batin itu ada terus. Nah, ini prosesnya memang dulu panjang ya. Saya KC awalnya itu rutin banget selama 2 bulan full, dari pagi pas baru bangun sampai pas mau tidur saya KC terus menerus. Dan itu efeknya besar sekali di dalam batin saya. Waktu itu habis rajin 2 bulan itu ya, udah jalan 2 bulan, saya merasakan waktu sore itu ada yang keluar dari area di dada saya. Kalau kita ada unek-unek gitu kan, ngeganjel gitu ya, kayak di dada itu kayak nggak enak. Nah setelah saya rajin KC, unek-unek itu perlahan turun gitu ya. Berasanya tuh emang di sini tuh di dada turun terus hilang. Dan sore itu saya merasa semua sampah saya di batin udah hilang, udah keluar, dan itu melegakan banget gitu. Dan itu ngefek banget. Jadi proses bersih pakai sapu yang bersih itu terjadi pada sore itu ketika saya udah rajin banget KC 2 bulan. Nah dari buku juga saya membaca, jadi Dr. Hewlett ini ya, beliau berhasil menyembuhkan orang-orang yang ada gangguan kejiwaan di dalam suatu bangsal ya di zaman dulu itu, hanya dengan beliau mengulang-ulang kalimat cinta ini. Jadi posisinya beliau tidak langsung berhubungan dengan mereka, pasien-pasien yang ada gangguan jiwanya, tapi di kantornya dia hanya mengulang-ulang kalimat cinta ini sambil memegang file-file di map gitu, isinya file mereka di bangsal tersebut. Jadi sakitnya apa, namanya siapa, dan lain-lainnya. Jadi selama 1 jam dan dalam waktu 3 bulan, akhirnya mereka semua sembuh. Ini kan keren banget ya, tanpa dia mengenal mereka secara langsung, tapi ternyata melalui gelombang energinya dia dan terhubung dengan pasien-pasien tersebut melalui nama-nama dan riwayat yang ada di map tersebut, akhirnya mereka semua sembuh. Jadi konsepnya adalah kita menyadari terlebih dahulu bahwa ada sumbangsih kita juga di dalam apa yang dirasakan orang lain, apa yang dialami orang lain. Misalnya Dr. Hewlett ini, beliau mengatakan dia bertanggung jawab juga atas apa yang dialami oleh pasien-pasien tersebut. Dengan pikiran yang negatif tentang apapun dan perasaan yang negatif, kita juga kan lagi menyumbangkan satu energi ke alam semesta dan akhirnya turut menimbulkan keadaan-keadaan yang tidak kita harapkan. Nah, jadi dengan kita merasa kita bertanggung jawab juga atas apa yang dialami orang lain, maka itu menjadi pintu pembuka keterhubungan kita dengan orang lain. Jadinya apa yang dilakukan Dr. Hewlett ini berhasil untuk menyembuhkan mereka. Ketika kita membersihkan jiwa raga kita, maka orang-orang yang kita niatkan juga akan bersih jiwa raganya. Jadi sebenarnya teknik KC ini juga dapat digunakan kalau kita ingin memperbaiki hubungan kita dengan orang lain atau mengalirkan energi kesembuhan kepada orang lain ya, kesembuhan jiwa raga itu bisa.
baik luka batin maupun penyakit fisik. Tapi konsep pertamanya kitanya dulu perlu bersih. Jadi KC di awal-awal itu kita lakukan KC untuk diri kita, membersihkan cakra-cakra di diri kita. Nanti kalau kitanya udah plong, udah lega, udah ada kedamaian gitu ya di batin kita, ya baru kita bisa KC untuk orang lain gitu. Tapi juga tidak terikat ingin agar orang lain begini begitu, ya hanya mengalirkan saja energi cinta kepada orang tersebut, cinta tanpa syarat ya. Tanpa syarat maksudnya tidak terikat pada keinginan agar dia sembuh atau agar dia menjadi baik ke kita. Jadi ya hanya mensyukuri akhirnya berkat Tuhan atau kebaikan Tuhan atas hidupnya dia. Kalimat pertama di KC adalah aku mengasihimu, bisa ditambahkan Tuhan atau yang lainnya. Dan ini adalah konsep bagaimana kita mencintai Tuhan, bahwa kita juga bilang kita tuh mencintai Tuhan. Kalimat kedua di KC adalah aku menyesal. Maksudnya aku menyesali kesalahan-kesalahanku, kekeliruanku. Kalimat ketiga di KC adalah maafkanlah aku. Maksudnya kita dengan rendah hati memohon untuk dimaafkan, walaupun memang sebelum kita minta juga Tuhan sudah memaafkan kita karena Tuhan sangat mencintai kita. Jadi ya ini untuk memunculkan rasa rendah hati dan juga meminimalkan egonya kita gitu. Lalu kalimat yang terakhir adalah terima kasih. Maksudnya terima kasih untuk semua kebaikan, semua cinta Tuhan atas hidup kita, pemeliharaan Tuhan seluruhnya atas hidup kita. Berterima kasih juga Tuhan sudah duluan memaafkan kita sebelum kita memintanya. Jadi sudah jelas ya mengenai kalimat cinta, yaitu aku mengasihimu, aku menyesal, maafkanlah aku, terima kasih. KC ini dapat diulangi kapanpun, dimanapun, dan kita fokusnya ke area dada. Ada cakra jantung, di situ ada suara hati nurani ya, suara Tuhan. Jadi kita fokusnya ke diri kita, membersihkan cakra-cakra kita, melatih pikiran kita supaya lebih tenang, lebih hening, hanya fokus ke keempat kalimat tadi, dan lama-lama akan membersihkan, betul-betul memunculkan perasaan damai, nyaman, tenang di batin kita. Dan nanti teman-teman bisa lihat bagaimana ajaibnya semua bantuan Tuhan itu akan berdatangan ketika kita sudah melatih pikiran dan hati kita kepada Tuhan. Sekian video saya kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jiwaku mencintai jiwamu. Semangat!